Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoganya kamu pasti baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita mau baca tentang sebuah tema, yaitu dia tak sanggup tanpa kamu. Siapa ya yang nggak sanggup tanpa kamu? Ya, kita mau cek dulu siapa orang ini dan bagaimana cerita kalian. Oke. Orang yang tidak sanggup tanpa kamu berdealing dengan seseorang yang sedang penuh banyak perencanaan di dalam hidupnya dia, banyak planning, banyak strategi. Artinya, di sini dia berdealing dengan situasi-situasi yang langkahnya atau pergerakan dia pun harus dia perhatikan dengan benar-benar. Ya, entah di sini ada masalah-masalah yang harus dia selesaikan, perencanaan-perencanaan tentang sesuatu atau masa depan, yang mana ya, kalau dia salah bertindak atau salah melangkah, orang ini bisa saja menemui suatu situasi masalah gitu ya. Sora sambil jalan akan bacain astrologinya ya, Virgo. Oke. Dan orang ini tuh sebenarnya adalah orang yang keras kepala ya. Dia itu pingin kelihatan selalu kuat ya, dan dia itu pingin menunjukkan kalau dia tuh kuat, dia mampu, oke? Dan di sini dia tuh menjadi tulang punggung ya, kalau yang Sora lihat. Mungkin dia tulang punggung keluarganya dia, ya. Dia itu banyak menopang mungkin keluarganya, terus kehidupan dia sendiri juga gitu loh ya. Jadi di sini ada situasi yang dimana dia itu aku harus kuat nih, aku harus tahan nih gitu loh. Meskipun banyak masalah. Di sini ada Aquarius. Oke. Di sini ada banyak hal yang harus dia selesaikan, banyak hal yang harus dia betulin dalam hidupnya, ya. Ada hal begitu banyak yang sedang berproses. Artinya, ada masalah-masalah yang harus dia pemberesan, ya. Apapun itu dalam area hidupnya dia, gitu ya. Bisa saja ada masalah keluarga, bisa saja ada masalah finansial, bisa saja ada masalah pekerjaan. Intinya ada sesuatu yang harus diperbaiki secara hati-hati untuk demi ngomongin tentang sesuatu bertahan, tentang sesuatu yang disembuhkan juga. Nah, diperbaiki ini bukan cuma dari luar, bisa juga dari dalam. Bisa juga mungkin yang harus diperbaiki, dia merasa harus diperbaiki pemikiran dia. Yang harus diperbaiki ini juga emosinya dia, atau yang diperbaiki ini juga cara berpikir dia dan sebagainya. Ya. Di sini itu ada tambahan dari Aquarius dan Libra. Oke. Di sini orang ini begitu banyak mengalami kehilangan. Ya, begitu banyak posisi dia itu merasa kehilangan, mentok, kesulitan, ya, kehancuran, baik secara ekonomi, ya, walaupun dalam secara kehidupan. Jadi kalau Sora di sini bisa saja dia kehilangan anggota keluarganya yang dia sayang, atau di sini memang ada sesuatu yang sangat dia sayangi, dia hilang, pekerjaan yang mungkin sudah dia bangun, dia idam-idamkan, sudah dia banyak pengorbanan di sana atau usaha, ya. Jadi di sini seperti kayak ada situasi di mana dia mengalami begitu banyak kesulitan, ya. Ada tambahan dari Cancer, dan dia berusaha untuk menyeimbangkan dirinya dia. Ya, dia berusaha menyeimbangkan dulu dirinya dia dan keadaannya dia sambil dia mengikuti arus dan keadaan. Ya, jadi di sini kalau Sora lihat ada seseorang yang dia tahu dia tidak punya power untuk melawan situasi dan keadaan selain ngikutin arus dulu. Ya, jadi dia tidak bisa memaksakan ini dan itu karena di sini dia dengan posisi yang sulit dan dia tidak ada power untuk melawan situasi dan keadaan yang mungkin mentok buat dia. Yang tadi Sora udah bilang ya. Tapi kalau udah mentok secara finansial atau keadaan ya nggak bisa selain ngikutin arus dan berusaha yang terbaik. Ada tambahan dari Leo. Orang ini punya jarak yang long distance sama kamu. Jadi di sini ada jarak yang cukup lumayan sama kamu. Yang kemungkinan besar jaraknya itu kamu sama orang ini kalau mau ketemu harus mungkin dengan naik pesawat terbang gitu loh ya. Dan di sini kalau Sora lihat
Harus ada travel kalau kamu mau ketemu sama dia. Long distance ini itu juga menjadi suatu jarak juga yang mempersulit mungkin adanya hubungan atau komunikasi ya. Atau ini bisa juga menandakan dia bekerja dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan traveling, pesawat terbang, bandara gitu loh ya. Oke. Orang ini tuh sebenarnya orang yang banyak menarik perhatian orang ya. Kalau Sora di sini lihat ada yang beberapa pekerjaannya juga memang mungkin seniman ya, atau memang dia suka seni gitu loh. Orang ini mungkin banyak disanjung sebelumnya di dalam lingkungannya, dia tuh jadi kayak idola lah ya, mungkin buat adik-adiknya, idola buat saudara-saudaranya, idola di antara teman-temannya. Orangnya cukup terkenal dan cukup kenal banyak orang. Ada tambahan kuat dari Aquarius dan Leo lagi. Oke. Oh, ini udah keluar. Dan di sini orangnya adalah sebenarnya orang yang sangat terdisiplin, orangnya sangat fokus, khususnya kalau lagi kerja ya. Dia itu bener-bener suka banget untuk fokus dan banget ngikutin aturan dan disiplin yang ada. Masalahnya kayak sekarang kan, biasanya dia penuh dengan perencanaan, sekarang situasi dan kondisi tidak memungkinkan sehingga dia kehilangan situasi untuk dia bisa mengikuti rencananya dia. Di sini ada beberapa yang juga kerja menjadi bidang pendidikan, itu juga ada. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Orang ini tuh si tipenya defensif. Ya, dia selalu berusaha bertahan dan melindungi diri dia sendiri dan ngeblocking. Makanya ketika sekarang ada masalah-masalah yang datang, dia akan defensif juga, bertahan juga, proteksi juga ya, supaya dia itu tetap bisa bertahan. Dia itu tipenya untuk memang defensif banget, termasuk dalam mungkin obrolan kalau ada kesalahpahaman dan sebagainya, dia akan cenderung defense sistemnya. Oke. Dan dia itu semakin hilang arah dan losting ya. Cara pikiran dia itu, dia merasa hidup dia itu penuh dengan labirin yang seperti bingung jalan keluarnya mau kemana, karena hidupnya itu penuh dengan kompleks, mentok ke sana dan ke sini, jalan ke sana dan ke sini. Ada tambahan dari Capricorn, Aries dan Aquarius. Oke. Sekarang kita mau coba lihat apa yang mungkin ada dalam situasi hubungan kalian pada saat ini. Di sini ada mirror. Kalian itu sama-sama menghadapi isu yang sama. Jadi mungkin saja masalah yang sedang dia hadapi juga mungkin masalah yang sedang kamu hadapi. Jadi kalian punya masalah yang sama. Tapi di sini juga menandakan kalian punya luka yang sama, kalian punya kecewa yang sama, kalaupun ada traumanya sama, dan kalian punya ego yang sama. Ya, sama-sama insecure juga. Ya, sama-sama kalian itu pinginnya sama-sama dikejar. Dia pinginnya kamu ngejar dia, kamu juga kepinginnya dia ngejar kamu. Ya, tipenya kalau sama-sama udah sayang sama orang itu sama-sama bisa obsesif, itu bisa ya. Dan sama-sama pingin banget bisa untuk memperbaiki kehidupan. Jadi kalian mungkin berada dalam situasi yang sedang sama-sama kurang baik ya saat ini. Oke. Di sini adalah situasi yang banyak dipengaruhi oleh masalah finansial ya. Jadi di sini ada situasi tentang keuangan yang juga mempengaruhi kehubungan ini ya. Ngomongin soal masa depan, ada situasi finansial di sini yang harus jadi concern. Oke. Tapi di sini ada yang namanya kecinta yang tidak bersyarat. Ya, di sini ada romance soulmate, adanya ikatan secara jiwa. Jadi, meskipun kalian berjauhan, meskipun ada banyak sebenarnya situasi yang sulit, tapi di sini masalah finansial mempengaruhi, tapi di sini juga ada ikatan secara jiwa. Di sini kalian sama-sama dalam situasi harus memilih, ya, sedang berpikir plus dan minusnya. Kalau sama-sama terus gimana, kalau udahan gimana, mau maju atau mau udahan, itu juga terlihat. Jadi di sini berada dalam situasi yang mentok
ya. Karena di sini ada plus dan minus. Di sini ada ketidakyakinan, ada situasi 50-50, mau maju dibilang nggak yakin, mau mundur juga nggak yakin. Jadi ada situasi yang nggak jelas juga. Dan ingat ya, karena ini mirror, kalau kamu banyak dari kalian yang juga kalau ditanya nggak tahu mau gimana, masih bingung, ya. Dan di sana, di sini, ini hubungan yang seperti banyak sekali ditempa terhadap harus menjadi kuat, harus banyak berkorban, harus banyak situasi ditempa secara mental, secara pikiran dan secara hati, gitu ya. Tapi di sini juga ngomongin soal dominasi, ya. Di sini mungkin ada kamu yang pingin dominasi dia atau dia yang pingin dominasi kamu. Kan Sora udah bilang mirror kekuatan utamanya di sini. Ya. Ada Cancer, ada Virgo, ada Taurus, ada Virgo, dan ada Capricorn, ya. Teman-teman, kemarin ada yang komplain katanya Sora ngomongnya kecepatan. Silahkan kamu di kanan atas dari layar kamu, di handphone ataupun di laptop, kayaknya sama juga di laptop atau di PC, silahkan tanda titik tiganya itu diklik, lalu di situ ada tulisannya speed video, ya. Nah, itu bisa dikurangin, bisa dicepetin, ya. Kamu tinggal atur sendiri. Kalau kamu merasa seorang ngomongnya kecepatan, tinggal dikurangin speednya. Kalau kamu ngerasa seorang ngomongnya kelambatan, tinggal di speed up, ya. Aku tuh ada situasi-situasi di mana aku mungkin ngomongnya lebih cepat karena ada durasi juga, atau mungkin setelah itu aku harus pergi dan sebagainya, dan aku harus cepat nyelesain videonya, itu juga bisa. Atau begitu banyak kata-kata di kepala aku sehingga itu banyak banget yang keluar, gitu loh. Itu juga bisa, ya. Atau kalau aku lagi lambat, itu bisa juga karena mungkin aku lagi sakit, aku lagi lemes, aku lagi capek, tenggorokan aku lagi nggak enak. Jadi banyak faktor ya teman-teman ya. Jadi kalau masalah speed tinggal diatur sendiri. Oke. Ya, jadi sama-sama sedang dalam situasi sama-sama harus fokus bertahan. Sekarang kita lihat kenapa dia nggak sanggup nggak ada kamu. Kenapa dia nggak sanggup nggak ada kamu. Di sini kamu salah satu sumber yang sangat bisa bikin dia bahagia. Nah, dia kehilangan. Kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Jadi ini ngomongin soal kebahagiaan batin, kesempurnaan, ya. Jadi dia nggak sanggup, mungkin tidak ada kamu, kehilangan kebahagiaan, termasuk mungkin di sini ada dari kalian yang dekat dengan anggota keluarganya, dan salah satunya mungkin jadinya nggak bahagia atau nggak happy ya, keluarganya juga mungkin ada yang nyariin kamu, tidak semua ya, tapi di sini kehilangan salah satu sumber kebahagiaan ya, dan romansa yang ada sama kamu adalah kepuasan batin yang paling dia dama-damakan ya. Dan di sini kalau Sora lihat dia gak sanggup tanpa kamu. Di sini dia terhukum dengan banyak sekali rasa bersalah, ya, karena ke kamu, ya. Mungkin dia merasa bersalah karena telah menjanjikan banyak hal, tapi nggak bisa dia lakukan untuk kamu. Dan di sini juga ada rasa kekecewaan dia sama dirinya sendiri. Bagaimana kalau di masa depan dia itu nggak ada kamu. Jadi di sini kepikiran sampai mungkin ada yang nggak bisa tidur, ada yang mungkin di sini sampai sedih, gitu loh ya. Dan kamu adalah salah satu sumber yang sangat kokoh untuk menopang dia. Ya, jadi di sini memang kamu banyak juga yang sudah berkorban untuk dia, mungkin bukan cuma secara tenaga dan waktu ya, tapi di sini juga ada pengorbanan secara finansial. Jadi di sini yang jelas terlihat adalah kehilangan, ya, kehilangan support yang terbesar, dan salah satunya adalah kehilangan tentang bantuan secara finansial ya. Sedikit mau banyak kamu sama ini udah bantu dia untuk support dan bertahan ya. Dan banyak juga dari kalian itu yang membantu dia untuk bisa berhasil di dalam karir dan pekerjaan dia. Dan di sini dia juga kehilangan sosok yang mungkin dia ikuti, sosok yang menjadi inspirasi dia, sosok yang menjadi topangannya dia ya. Dan dia kehilangan obrolan-obrolan kalian yang seru, dia kehilangan pembicaraan-pembicaraan kalian yang bisa sangat seru sekali, bisa sangat pergesekan sekali, tapi itu banyak memberikan dia sebuah pembelajaran. Jadi di sini
Dia tuh kehilangan seorang teman diskusi yang sangat-sangat seru, atau teman diskusi yang sangat-sangat mendalam. Ya, dan di sini dia kehilangan tentang seseorang yang begitu banyak memberikan dia pengarahan, begitu banyak mengayomi dia, begitu banyak kasih dia nasihat, dan begitu banyak kasih dia arahan. Oke. Kenapa lagi dia nggak sanggup tanpa kamu? Dia keingetan terus perbincangan kalian, ya, atau mungkin keributan kalian terakhir kali kalian banyak berbicara dan komunikasi. Dan dia juga menyadari bahwa banyak kekecewaan, sehingga di sini sama-sama menginginkan waktu untuk healing sendiri. Ya. Dan di sini dia nggak sanggup kalau ternyata kenyataan keadaan, ya, itu memang maksudnya sulit, ya. Situasi sekarang sulit buat kamu, dan juga mungkin situasi sulit buat dia, dan itu menghancurkan dia sebenarnya. Ya. Jadi di sini seperti ada rasa diri yang kepingin bisa sama-sama, tapi apa daya, situasi dan keadaan sulit. Dan sebenarnya dia mulai dengan adanya sekarang, yang ada sekarang itu dalam situasi dia memperbaiki keadaan, dia mulai menyadari ada koneksi yang sangat kuat di antara kalian. Dan itu adalah koneksi secara spiritual yang kuat dia rasakan. Jadi dia memang tidak bisa tanpa kamu, karena di sini ada koneksi yang tidak biasa. Dan dia bisa merasakan kamu meskipun kalian berjauhan, kalian nggak sama-sama. Dia bisa merasakan kamu dengan sangat kuat, ya. Tuh kan? Ini hanya masalah waktu yang nggak cocok, yang nggak pas buat kita. Ini adalah masalah waktu dan kesempatan. Dan dia bertanya-tanya, kamu lebih bahagia nggak kalau nggak ada aku? Ya, mungkin karena dia ngerasa dia banyak memberikan beban dan banyak memberikan kamu kesedihan gitu. Dan sering sekali dia itu tidak tidur, terus memikirkan kamu. Oke? Sekarang kita mau lihat. Jadi Sora, apa yang akan terjadi ke depannya? Ada kontemplasi. Oke, aku lanjutin. Jadi kalau kamu mau ditanya apa yang akan terjadi ke depannya, lebih banyak ambil waktu untuk kontemplasi. Kamu mikir, dia juga mikir, ya. Memang ini adalah suatu periode di mana harus break, ya, harus break dulu, ya, dan harus situasinya balance dulu untuk lebih banyak refleksi sampai situasinya udah lebih stabil. Jadi jangan terburu-buru mengambil tindakan, ya. Oke, karena kalau Sora lihat di sini juga dia belum bisa langsung mengambil banyak tindakan. Dia harus nafas dulu, stabilin situasi dulu, ya. Oke, sama situasi sampai situasi sudah membaik, sampai situasi sudah lebih smooth, sampai situasi sudah lebih positif, ya. Dia baru bisa berfokus sama love dan romance dalam hidupnya. Sama. Untuk kamu yang keadaannya juga mungkin lagi sorry. Aduh, aku nggak tahu nih kenapa tiba-tiba aku bersin-bersin, ya. Kedebu, oke? Nah, di sini sampai situasi lebih happy, lebih bagus gitu loh, ya. Baru dia bisa fokus lagi kembali ke relationship gitu loh. Ya. Kenapa? Karena situasi sekarang begini. Ya. Tapi di sini ada kebahagiaan di ujungnya nanti. Ya, wish granted, ada kebahagiaan, tapi memang butuh untuk kesabaran, ya. Butuh untuk kesabaran. Sorry, berhati-hati. Teman-teman, kalau aku pause, itu pasti aku lagi cari kartu. Dan kalau aku lagi cari kartu, atau aku lagi minum, atau aku lagi bersin, itu akan makan waktu kalau aku malah nggak pause videonya. Dan manifestasi itu akan bisa jalan kalau sudah ada fokus terhadap finansial dan situasi membaik, ya. Jadi ini saatnya assessment, saatnya evaluasi hidup, ya. Saatnya, kalau sholat di sini pun kalian masih saling memantau kok. Cuma memang, ya, harus ada fokus awareness yang jadi fokusnya. Jadi sekarang memang harus bersabar karena fokusnya memang bukan ke relationship, ya. Jadi sampai hidup lebih tenang, komunikasi akan bisa berjalan kembali. Ini banyak banget angka 9. Jadi seorang nggak ngerti ini angka 9 apakah berarti sesuatu untuk kalian, ya. Di sini ada 9. 9 sangat amat kuat, ya.
Di sini ada Libra yang sangat kuat, Cancer tambahannya Taurus dan Aquarius. Ya, Two of Cups. Wow. Kartu soulmate. Ya, namanya soulmate itu akan bertemu bagaimanapun juga dipisahkan. Walaupun tidak sekarang, seorang nggak bisa bilang kapan, ya. Tapi selama kamu tidak egois memaksakan cinta, dia juga nggak memaksakan. Dia sebenarnya nggak bisa tanpa kamu, tapi dia memaksakan diri dia untuk harus bertahan dulu tanpa kamu karena memang keadaannya seperti itu. Ya, jadi seorang nggak akan bilang kapan karena memang butuh kesabaran. Oke. Ada G, ada S, ada D, ada W, ada K, ada M, ada B, ada N, ada F, ada A, ada P, ada R, ada T, ada M. Oke. Dan ada X lagi. Oke, untuk yang masih belum jelas, Sora akan angkat untuk kamu pause. 1, 2, 3, pause. Udah ya. Bisa di pause atau bisa di screenshot, terserah kamu. Itu untuk alfabet yang berlaku. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk yang mau melepaskan energi trauma negatif dari kalung bunga dan yang kepingin beli gelang kupu-kupu untuk menambah energi positif di dalam hidupnya dia, menarik energi cinta kasih, silahkan selagi masih ada di Sora_Tarot. Yang kepingin personal reading juga bisa. Lalu yang kepingin juga beli kartu dan sebagainya itu juga bisa. Oke, Sora akan menambahkan seperti biasa tambahan dari buku ya. Semoga hari ini bisa jadi masukan kata-katanya lah. Oke. Jangan terlalu khawatir akan derita sakit. Ketika Anda khawatir, tidak ada jalan untuk berlapang hati. Anggaplah penderitaan sebagai tantangan. Begitu Anda sudah mengatasinya, Anda akan berbahagia. Ya, jadi berlapang hatilah, memang ada masalah yang dihadapi sekarang ya. Dan penderitaan mungkin sebagai sebuah tantangan. Lupakan kecemasan masa lalu dan rasakan kebebasan hari ini juga. Belajarlah untuk memiliki pikiran yang tenang. Dengan pikiran yang tenang, Anda akan benar-benar menguasai diri sendiri. Entah dalam situasi atau kegalauan apapun yang akan Anda hadapi, Anda akan memahami bahwa demikianlah kehidupan dunia ini. Jadi Anda tidak akan takut dan cemas. Jadi jangan takut dan cemas teman-teman. Lebih kepada tenang, kuasai dulu diri sendiri dan keadaan. Kegalauan akan bisa berlalu ya, tapi saat kamu takut dan cemas ya, dan malah menjadi penderitaan buat kamu, sedangkan ini semua adalah tantangan untuk ya sampai kepada akhir bahagia sesuai dengan kartu di sini rainbow ya. Itu pesan bukunya. Semoga berguna. Jangan lupa subscribe, jangan lupa main juga ke channel pertama di Miss Hana, di Sora and Tarot. Miss Hana Sora mah ini ya. Sampai kita ketemu. Bye bye.